Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala ta'ala al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wa la fusuqa wa la jidala fil hajj. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, ayu talab azani Allah wa iyyakum. Anak-anakku sekalian, peserta didik kelas 12 SMA Hasmi yang Ustadz banggakan dan cintai karena Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Rabbul Alamin masih mengizinkan kita semua untuk melakukan agenda kegiatan yang telah disiapkan terkait dengan salah satu ibadah yang mulia, ibadah yang agung, yaitu tata cara manasik haji atau pelatihan manasik haji. Memakai pakaian ihram, niat dari mikot. Memakai pakaian ihram, ini perhatikan sekarang. Karena laki-laki pakaian ihramnya hanya 2 helai. Ingat, 2 helai. Dan tidak boleh yang membentuk, yang berjahit, yang membentuk bagian tubuh kita. Ini seperti baju ini nggak boleh berarti pakai. Dan pakaian ihram disunahkan berwarna putih. Meskipun nggak harus warna putih, kalau nggak ada boleh warna yang lain. Tapi sunnahnya adalah putih. Dan bagi laki-laki tidak boleh memakai pakaian apapun selain pakaian ihram. Sampai CD nggak boleh dipakai, celana dalam nggak pakai. Ya makanya pakai kain ihramnya ini harus benar. Kenapa? Ya kalau jatuh atau kalau tersingkap terlihat auratnya. Ya, ini nggak boleh main-main pakai ihram. Makanya di sana ada tata cara memakai ihram. Baik, perhatikan 2 helai kain ihram. Sebelum nanti kalian praktekkan ya, sekarang perhatikan Ustaz dulu. Terkait dengan memakai pakaian ihram ini banyak caranya. Ya. Yang pada dasarnya adalah yang penting menutup aurat. Mau caranya seperti apapun. Ya, yang penting menutup aurat, nggak terbuka-buka. Ya, tapi di sana ada cara-cara yang mungkin Ustadz bagi pengalaman pada antum. Baik, yang pertama, cuma 2 saja cara yang saya sampaikan karena waktu ya. Pertama, ambil dan gini kan, disamakan, sama, kanan kiri sama, digabungkan ujungnya, tarik. Dah, ini yang pertama. Kemudian, sebagaimana kita pakai sarung. Ini dirapihkan ya. Ayo, rapi. Kemudian sebagaimana kita memakai sarung. Nggak kebuka kan? Tuh, nggak kebuka. Ini hati-hati kalau nggak bener makainya, pas begini kebuka. Ini nggak kebuka nih. Ya, ini aman. Pertama nih, cara pertama. Ya, dan ini pertama harus menutup pusar. Karena aurat laki-laki adalah atas pusar, bukan pas pusar ya. Atas pusar sedikit sama di bawah lutut. Ini pastikan. Jangan terlalu ke bawah juga. Ingat, jangan mentang-mentang wah supaya saya isbal aja dah, bukan guys, isbal. Nanti keserimpet atau diinjak orang dari belakang jatuh, baru tuh. Ini bukan hanya sunnah tapi juga cara yang benar. Nah, setelah begini ini yang bawah ya. Nih, ini nggak kebuka nih. Kita mau duduk ngapain? Nih, bayangin kita lama pakai ini, apalagi pas haji nanti. Apalagi kalau hajinya pakai yang qiron atau yang ifrad. Itu lama pakai kain ihram ini. Makanya bawa double pakaian ihram, bawa ganti. Boleh ganti. Ya, ini yang pertama cara makainya. Satu. Nah, setelah itu boleh pakai sabuk. Ada yang bawa, ada yang sabuknya?
Tayyib, boleh. Nah, pakai sabuk boleh ya. Setelahnya supaya aman. Khawatir jatuh Ustadz, atau khawatir nanti ada yang narik. Bayangkan orang banyak, apalagi pas lempar jumrat, pas waktu tawaf dan sebagainya, gitu kan, tiba-tiba ada orang yang narik. Ini pengalaman Ustadz pribadi gitu ya. Bukan jatuh, enggak, alhamdulillah Allah jaga. Tapi maksudnya banyak orang yang saking banyaknya gitu ya, sampai berdesak-desakan. Ini yang pertama. Kalau atasnya bagaimana? Kita buka. Ini juga banyak sekali caranya, tapi cara yang paling simpel ya, kan pada dasarnya begini. Dan ingat, kita nggak pakai baju ya, nggak pakai baju. Ya, ini yang pertama. Ini bagian kiri, ini kita samakan dulu. Bagian kiri kita masukkan di ujung sini. Ayo, bagian kiri ya. Kemudian tangan kita keluarkan. Ayo. Kemudian ini yang kanan. Boleh dikirikan saja. Nah, gini. Atau boleh di belakangnya diikatkan supaya lebih aman. Tapi kalau anak biasanya cuma giniin aja udah aman insya Allah. Yang atas mah. Kemudian ini nggak pakai baju ya, kita nggak pakai baju sama sekali. Kemudian ketika mau tawaf baru dibuka pundak yang kanan. Ingat, yang kanan bukan yang kiri. Kemudian ini kita tinggal giniin aja. Kemudian ini kita ke atas. Masukkan belakang supaya nggak jatuh. Aman insyaallah. Nah, ini ketika apa? Ketika tawaf. Selesai tawaf, kita tutup lagi seperti di awal tadi. Baik. Ya, seperti awal tadi. Begini. Baik, ini yang pertama. Yang paling utama yang bawah ya. Hati-hati sekali lagi ya. Sekarang kita harus tahu ilmunya sebelum kita mempraktekkan nanti. Jangan dianggap remeh. Ketika mempraktekkan harus punya ilmunya dulu. Sekarang momennya belajar. Baik, waktu sudah terus berjalan. Yang kedua, masih kita samakan. Nah, yang sebelah kiri kita masukkan. Nah, kita apa? Taruh di ketiak. Kita tarik bagian belakang. Kemudian kita perhatikan ya. Yang paling utama kita lihat itu ini. Gimana, kebuka enggak? Aman. Oke? Aman nih. Dua saja. Yang atasnya tadi yang pertama begitu boleh juga, cuman gini aja boleh. Terserah pokoknya. Gini aja boleh. Yang penting enggak ribuh. Ingat, karena kita posisi rame. Ya. Ini ketika yang tawaf ya tinggal gini. Juga boleh, ini bisa. Intinya tertutup aurat. Sebelum praktek silahkan masing-masing berdiri. Bawa kain ihramnya. Pakai kain ihramnya sebagaimana yang tadi Ustadz ajarkan. Segera waktunya. Kalau kaosnya dicopot, ayo gimana tadi yang sudah diajarin. Nanti Ustadz periksa. Tarik dulu. Nah, tarik. Ayo, wah, ini disantolin sini biar aman. Dah. Ini sekarang kita perumpamaan di Miqat Dzul Khulaifah atau Bir Ali. Karena kita dari Madinah mau ke Makkah. Di sini, mulai di sini kita dari hotel masing-masing sudah mengenakan kain ihram, sudah mandi sebelumnya sunnahnya ya, sudah bersih-bersih, sudah kalau potong bulu-bulu, kuku-kuku udah dipotong, dan kemudian kita menuju ke Miqat. Di Miqat ini kita akan niat untuk melaksanakan ibadah umrah. Ingat, labbaik Allahumma umratan. Nah, setelah itu disunnahkan kita ke masjid Dzul Khulaifah atau Bir Ali, ada masjid di situ, sholat sunnah. Ya, tadi boleh sholat sunnah kalau waktu duha atau sholat tahiyatul masjid, atau ketika sholat fardu ya berarti sholat fardu. Kemudian kita kembali ke kendaraan kita. Nah, di situ kita niat.
Yuk bareng-bareng kita lafalkan niatnya. Labbaik Allahumma umratan. 1, 2, 3. Labbaik Allahumma umratan. Nah, setelah itu semua hal yang terkait dengan mahduratul ihram berlaku. Yang nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut dan sebagainya. Nggak boleh pakai menyawangi atau berhubungan suami istri kalau yang bawa istri. Nah, kita sekarang perjalanan dari sini, dari Madinah ke Mekah. Kurang lebih jaraknya berapa tadi? 450 km. Baik, sekarang kita menuju ke Mekah dengan memperbanyak talbiyah. Baik, gimana bunyinya talbiyahnya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Sunnahnya tadi ini kita masuki Masjidil Haram. Kaki kanan dengan membaca doa masuk apa? Masjid. Gimana? 1, 2, 3 baca doa masuk masjid kaki kanan. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Baik. Kemudian posisi kain ihramnya dirubah, yang kanan dibuka. Gimana tadi udah diajarkan. Nah, bagian kanan ini langsung kanannya dibuka ketiak, kemudian ke belakang. Dah, ingat kita akan mulai tawaf. Di 3 putaran pertama, perhatikan nih. Di 3 putaran pertama bagi laki-laki disunahkan untuk ramel. Apa itu ramel? Ramel itu lari-lari kecil di 3 putaran pertama. Sisanya yang 4 jalan seperti biasa. Ini bagi laki-laki ya, bagi perempuan tidak. Baik, setelah itu kita langsung menuju ke arah Hajar Aswad. Kan tadi mulainya dari Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad. Ini lurusnya Hajar Aswad ini biasanya kalau di Masjidil Haram ada tanda lampu hijau di sana. Ini menunjukkan lurusnya. Dan kita mulai tawaf pertama dihitung dari ini. Hajar Aswad. Kalau bisa kita cium, pertama kita cium. Ini Hajar Aswad nih. Ya cuma satu bagian yang boleh dicium ini aja. Kalau nggak bisa, kita pegang kalau bisa. Kalau nggak bisa, kita isyarah dengan tangan kanan. Tangan kanan dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Ya semuanya kita mulai ya. Tidak ada. Nah ini rukun Yamani yang ini, yang tadi sudah dijelaskan. Yang selurus dengan Hajar Aswad ini disebut dengan rukun Yamani. Kalau sampai sini disunahkan untuk memegang. Tayyib, fahim tum? Tayyib. Dari sini kita akan mulai karena kita anggapan nggak bisa megang ya. Agak maju lagi, lurus. Lurus dengan Hajar Aswad. Fahim tum? Tayyib, kita mulai ya. Bismillahi, semua tangannya ke kanan. Bismillahi, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Ya terserah zikir atau apa. Kalau bisa megang di rukun Yamani, kalau tidak bisa langsung saja. Nah, di antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad disuruh untuk memperbanyak doa khusus nih, yaitu Rabbana Atina. Kita bareng-bareng, 1, 2, 3. Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus pokoknya sampai lurus Hajar Aswad lagi. Ya, itu berhenti. Lari kecil. Subhanallah, gini ya, lari-lari kecil itu kalau memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan, ya seperti lari di tempat gitu ya. Ini di 3 putaran pertama. Paham tuh? Setelah selesai, ini kita umpamakan sudah selesai. Kemudian kita menuju ke belakang makam Ibrahim. Ya silakan sini. Nah, menghadapnya ke ayo adik. Dah. Nah, kalau bisa di belakang makam Ibrahim ini kita sholat 2
rakaat. Kalau nggak bisa, pokoknya di area Masjidil Haram. Di rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca Qul huwallahu ahad. Ini sholat sunnah ya setelah tawaf. Fahim dong? Setelah selesai nih, seumpama kita sholat, yang babakan Allahu Akbar, sholat ya. Sholat ya udah selesai nih. Ini diperumpamakan ya. Di sini ada air Zam-Zam. Kita disuruh untuk memperbanyak minum air Zam-Zam dan memperbanyak doa ketika minum air Zam-Zam. Salah satu doa yang dianjurkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa shifaan min kulli da'. Satu lagi, ikutin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa shifaan min kulli da'. Ini minum air Zam-Zam sampai kenyang ya, itu sunnahnya begitu. Sudah selesai nih. Ya, minum air Zam-Zamnya umpamakan sudah selesai. Ya, setelah selesai itu kita menuju mana? Bukit Safa untuk ngapain? Sa'i. Ayo kita sekarang ke Bukit Safa. Safa sana ya. Ini Safa dan Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Diulang lagi. Inna Safa wal Marwah. Ya, balik sekarang yang depan kanan. Balik kanan, gerak. Nah, lurus. Ini di Bukit Safa ya. Dan ada ke arah Ka'bah tadi. Kemudian ya, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah wa nasara abdah wa aja jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian perbanyak doa terserah antum. Baik kebaikan diri antum, keluarga antum dan semuanya. Dan jangan lupa doakan kaum muslimin. Dan itu diulang 3 kali. Kemudian lagi doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah wa sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa hazabal ahzabal wahdah. Terus itu diulang 3 kali. Nah, sekarang kita mulai jalan menuju ke apa? Ini Safa menuju ke Marwah, ya. Ini diperhatikan. Safa sampai Marwah itu hitungannya 1. Itu ada di sebelah sini. Ya, yang beliau lari-lari itu Ummu Ismail lari-lari nyari air selama 7 kali. Ini disebutkan disyariatkannya untuk apa? Untuk sa'i. Nah, ini Safa ya. Sofanya tulisannya jangan di belakang, nggak kelihatan. Ah, sini. Ini Safa, kita mulai ya. Dari sini ke sana. Nah, di antaranya ini kita ibaratkan di sini ada lampu hijau. Ya, ini lampu hijau. 1 dan lampu hijau yang kedua. Lampu hijau ya. Disunahkan bagi laki-laki. Perhatikan nih. Ketika mulai dari lampu 1, lampu hijau pertama, ke lampu hijau yang kedua itu lari. Cuman dari lampu hijau pertama sampai hijau kedua. Setelah itu jalan seperti biasa lagi. Dan ketika berjalan ini silahkan perbanyak doa, zikir, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Ya, tidak ada bacaan khusus. Selain tadi ketika kita berada di Bukit Safa, begitupun di Bukit Marwah sama seperti mana di Bukit Safa kita lakukannya. Paham tuh? Berarti sampai lampu hijau yang pertama, sampai hijau yang kedua lari. Kalau memungkinkan ya. Larinya bagaimana? Secepat-cepatnya kalau bisa. Tapi kan jamaahnya banyak. Ini bagi laki-laki ya. Kalau perempuan tidak disyariatkan itu. Baik, silahkan jalan, perbanyak doa, dikir, terserah doa dikirnya kayak apa, atau baca Al-Quran. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah boleh. Nah, sampai lampu hijau yang pertama ini lari sampai yang kedua. Ketika sudah dekat Marwah, ya, sampai Marwah.
Ya, sampai Marwah. Sudah? Terus. Sampai Marwah. Baik. Balik kanan, gerak. Ini terlihat Ka'bah. Ka'bah di sana, nah di sini sama tadi kita baca doa sebagaimana tadi kita di sofa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, setelah itu doa terserah ya. Nah, yang antum ingin minta ya, karena kita sedang berada di tempat-tempat yang mulia ya. Setelah selesai, ini tadi dari Safa ke Marwah dihitungnya 1. Begitupun kita ke sana dihitung 2 sebagaimana tadi yang kita lakukan. Yuk kita mulai ke sana. Berarti ke Safa ya. Bisa dengan doa terserah, zikir juga. Bisa astagfirullah atau doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Terserah. Pokoknya doa, zikir ya, dan lain sebagainya. Baik, berarti kita setelah ini ke Marwah sekali lagi. Setelah tahallulnya itu di Marwah. Ya, di sana ada tukang gunting-gunting. Ya. Nah, setelah itu nanti boleh dicukur di luar, ada banyak tukang cukur. Ya, tinggal siapin duit aja 20 real kalau dulu, nggak tahu sekarang. Baik, sekarang kita menuju ke Marwah, kemudian tahallul. Sebagaimana tadi kita sa'i, ya. Silahkan. Ya, sampai lampu hijau lari. Umroh dan haji tamattu, maka di tahallul pertama ini kita hanya pendekkan saja. Nanti di tahallul kedua baru kita cukur habis, ya. Dan ini perlu diperhatikan nih. Antum ini kan banyak temannya nih. Nggak boleh mencukurkan temannya yang lain sebelum ditahallul antumnya. Ya, antumnya dulu ditahallul. Kalau antum sudah tahallul, boleh antum mencukurkan temannya. Ya, tapi kalau antumnya belum tahallul, ini nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Tayyib. Nah, ini intinya di guntingnya adalah otak, ya. Antum agak duduk dong. Udah ya? Udah, ini kita umpamakan tanggal 8. Sudah tanggal 8? 8 apa? Zulhijjah kita menuju ke Mina. Mina tanggal 8 ya, tanggal 8 ke Mina, kemudian tanggal 9 ke Arafah. Sini. Ya. Terus kemudian malam 10-nya Muzdalifah. Kita berangkat dari waktu duha atau pagi sampai di Mina perumpamaan sholat duhur. Di Mina kita sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, ya. Itu semuanya dikosor tanpa dijamak. Ya, sholat duhurnya 2 rakaat tapi di waktunya. Ini di tanggal 8 Zulhijjah atau disebut dengan malam tarwiyah. Kita bermalam di situ dan di sana ada tendanya di Arafah, di Mina itu ada tendanya. Dan bermalam di malam tanggal 9 ini sunnah, ini mabit ini bukan yang wajib. Nanti yang wajib itu ketika Idul Adha. Ini yang di sini sunnah. Sampai subuh kita sholat subuh, setelah itu perbanyak zikir sampai waktu duha. Selesai waktu duha kita kemana? Kita ke mana? Ke Arafah. Nah, ini Arafah ya. Di Arafah. Kita sekarang berada di Arafah. Nih, sini biar kelihatan tandanya kita ada di Arafah. Nah, sini ngadepnya ke sini. Ya, ini Arafah. Yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-hajju Arafah. Haji itu di Arafah. Ya, sah haji seseorang apabila tidak wukuf di Arafah. Yang rapi dong, yang rapi. Ayo. Ini di Arafah. Ngapain saja kita di Arafah? Pertama kita sampai zuhur, ya. Kita kalau yang bisa di masjid Namirah namanya yang berada di Arafah. Kalau tidak pokoknya di Arafah. Di situ di Arafah juga banyak tenda-tenda. Ngapain? Kita kalau yang di masjid itu dengarkan khutbah. Ya, khutbah. Nabi pernah berkhutbah di Haji Wada.
Maghrib 3 rakaat ya, ingat. Kemudian sholat isyanya 2 rakaat. Nah setelah itu ngapain? Istirahat. Ya istirahat tidur sampai pagi. Tapi nggak ada tenda ini ya. Silakan kalau mau tidur yang ngampar atau di mana. Dan ingat, selama rangkaian ibadah haji tadi nggak boleh ditutup ininya, ya kepalanya, ya. Dan nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh potong tangan, kaki, apa namanya kuku, ya. Nggak boleh potong rambut dan lain sebagainya, ya. Nih sekarang setelah selesai ini, ya kita istirahat. Silakan untuk minum, makan. Sampai yang terakhir nanti kita di Mina. Ya, silakan. Ronhat. Apa? Ronhat. Apa itu? Ra yang pertama adalah rommel. Rommel itu melempar jumrah Aqobah. Yang ram berarti ra nun. Nunnya apa? Nahr alias menyembelih tadi. Menyembelih. Haknya apa? Halak, cukur rambut, tahalul. Ya. Kemudian to-nya apa? Tawaf ifadah. Itu amalan yang dilakukan di tanggal 10 Zulhijjah. Berarti ini kita di Mina udah lempar jumrah sekarang. Yang belum dipraktekkan adalah lempar jumrah. Kita ngambil kerikil ya. Ya di Muzdalifah, dari mulai Muzdalifah kita perjalanan ke Mina sambil mencari kerikil. Tadi berapa jumlah kerikil yang harus kita siapkan? 7 untuk hari pertama yang kita lempar di Jumrah Aqabah. Kemudian di tanggal 11, ya 11 Zulhijjah, 12 dan 13 itu 7 dikali 3. 7 kita lempar ke Jumrah Aqabah, ke Jumrah Wusta, kemudian ke Jumrah Sughra. Itu masing-masing 7. Berarti 7 kali 3 berapa? 21. Untuk hari kedua kita siapkan 21. Ya. Hari ketiga 21 juga. Ya. Kemudian hari yang ketiganya 21 juga. Baik, sudah kan? Mari kita sekarang menuju ke Jamarat untuk melempar jumrah Aqabah di hari Id pertama yang merupakan ini wajibul hajj. Ya, keluar dari masjid cari kerikil. Ya, tadi 7 untuk hari pertama ya. Silakan diambil. Untuk selanjutnya berarti masing-masing bawa 21. Ini antara Jumrah Sughra ke Jumrah Wusta. Ini kira-kira jaraknya 150 meter. Berarti dekat ya. Kemudian jarak antara Wusta ke Aqabah kira-kira 100 meter. Nah, di hari Raya Idul Adha atau tanggal 10 ya kita melemparnya hanya 1 jumrah, yaitu jumrah Aqabah. Ini tanggal 10 ya. Sedangkan tanggal 11, 12, 13 ini 3-3-nya. Ya, dan dimulai dari Sughra dulu. Ya, Sughra, Wusta, baru Aqabah. Tapi kita sekarang praktekkan di hari tanggal 10-nya yaitu yang jumrah Aqabah. Maju, silakan maju. Nanti Ustaz dilemparin lagi. Ya, silakan dilempar sampai masuk di situ. Dengan mengucapkan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai, ya sudah tahalul, sudah tawaf ifadah kita itu kan. Kemudian hari kedua adalah melempar 3 jumrah. Ambil batu lagi, kita praktekkan yang melempar. Dan ini siapkan batunya 21 masing-masing orang. 21. Jangan yang gede-gede ya, sebenarnya kecil-kecil aja. Jangan terlalu kecil juga, maksudnya kira-kira 1 jempol. 1 jempol. Pertama ini, ya. Sughra, 1, 2, 3. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satu-satu ya. Adit minggir. Hei, Adit mundur. Nah, dilempar Adit, dilempar. Dah.
Udah, hop. Nah, setelah lempar jumrah yang pertama atau sugro, setelah itu berdoa menghadap kiblat. Berdoa, doanya apa terserah antum. Ya, yang penting memperbanyak doa. Udah, kemudian menghadap lagi ke sini. Nah, setelah itu yang kedua yaitu jumrah wusta. Ini jumrah wusta, ya. Namanya sama seperti melempar di jumrah sugro tadi sebanyak 7 kerikil, ya. Harus masuk ke tempatnya, ke jamaratnya, dan nggak harus di tengah-tengah ini. Sebenarnya ada tiangnya, itu nggak harus kena tiangnya, ya. Jangan beranggapan ini ada kebid'ahan, beranggapan ketika melempar batu ini seolah-olah melempar setan katanya. Tidak ada itu salah. Tapi kita melempar ini karena syariat mengajarkan begitu. Ya, 1, 2, 3. Dah. Allahu Akbar, dah, ya. Setelah selesai sama doa seperti tadi. Silahkan doa apa saja. Udah. Yang terakhir lempar jumrah aqabah. Ya. Sama seperti yang tadi. Ya, udah ya. Ini sudah kita ini kan. Intinya yang ketiga melempar jumrah aqabah. Nah, setelah itu enggak doa, tapi langsung meninggalkan bukan lapangan, ini jamarat. Ya, sudah melempar 7, silakan dilempar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah. Habisin. Dah ya. Wih, pelan-pelan. Ada ustaz di sini. Dah ya. Udah nih. Udah beres. Kemudian ini sedikit penjelasan. Dengerin. Ini hari kedua kan? Hari ketiga pun begitu sama seperti tadi. Dan yang terakhir, apabila ada istilah di sana nafar awal, nafal akhir. Di tanggal 12 apabila dia diperbolehkan untuk meninggalkan Mina. Ya boleh. Meninggalkan Mina boleh. Asalkan di hari yang kedua itu melemparnya, setelah melempar tadi 7 lempar lagi. Buat hari yang ketiga tapi dilakukan di hari kedua. Setelah itu dia meninggalkan Mina dan boleh ke Mekah. Ya, jadi ada yang nafar awal. Namanya apa nafar awal itu? Di tanggal 12 Zulhijjah dia melempar jumrah untuk hari itu dan melempar juga setelahnya melempar untuk yang seharusnya tanggal 13. Ya, setelah itu dia boleh meninggalkan Mina. Tapi apabila sampai maghrib, ya, dia belum meninggalkan Mina, maka masih harus mabit di Mina sampai malam 13-nya. Hari 13-nya berarti melempar lagi tadi, ya, lempar lagi jumrah, ya, baru meninggalkan tanggal 13-nya meninggalkan Mina menuju ke Mekah. Ya, tinggal rangkaian ibadah yang terakhir yaitu haji, tinggal tawaf wada atau tawaf perpisahan. Paham dong? Nah, ini kalau tawaf ifadah itu udah boleh diganti dengan baju biasa, ya. Kita tawaf sebagaimana tadi tawaf, ya. Pakai baju biasa sudah boleh tawaf ifadah. Ya. Nah, terakhir nih kita akan praktekkan tawaf. Kemudian kita akan ambil dokumentasi, setelah itu beres rangkaian ibadah haji. Ya, diakhiri terakhirnya apa? Tawaf wada. Nah, tawaf wada ini dilakukan ketika di akhir sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing. Jadi kalau kita belum pulang berarti memperbanyak ibadah, baik yang di Mekah, ya, atau yang ke Madinah. Nah, ini yang tadi, yang kloter kedua, yang dari Indonesia berangkatnya langsung ke Mekah, berarti setelah rangkaian ibadah haji ini selesai mereka ke Madinah. Enggak, kan enggak ada umroh mah di Mekah. Di Madinah ngapain? Ya, memperbanyak ibadah di Madinah. Ya, kalau yang tadi kan belum ke Madinah, kloter pertama udah di Madinah dulu baru ke Mekah. Paham dong? Baik, sekarang kita terakhir, ya, praktekkan tawaf ifadah, ya. Kemudian kita dokumentasi terakhir di depan miniatur Ka'bah. Setelah itu kita anggap selesai. Baik, ayo kita ke Ka'bah lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Ya, terserah zikir atau apa.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك